Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramestia Yunindya, saya dari kelas 1 PK2. Hari ini saya akan membawakan materi tentang perencanaan yang akan saya jelaskan di PPT saya. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas, pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Pada bagian A ada hubungan perencanaan dengan fungsi lain. Yang pertama ada pengorganisasian dan penyusunan personalia. Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Contohnya, penyusunan personalia organisasi tak akan dapat tersusun secara efektif tanpa perencanaan personalia. Yang kedua, ada pengarahan. Fungsi pengarahan yaitu menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor produksi, kekuatan-kekuatan yang dimiliki, sumber daya hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Yang ketiga ada pengawasan. Perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat karena penting sebagai produk perencanaan efektif dan berbagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Pada bagian B ada perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci. Perencanaan operasional dibuat untuk dilaksanakan untuk keperluan tindakan-tindakan kemudian dan seterusnya, bukan kegiatan yang telah dilaksanakan. Lalu ada perencanaan strategis, yaitu rencana yang dilakukan untuk sekali pakai untuk aktivitas tidak berulang. Contoh ketika perusahaan merencanakan ekspansi pembuatan pabrik baru. Rencana strategis tetap adalah rencana yang bisa dipakai berulang-ulang untuk aktivitas yang berulang. Contoh penyusunan kebijakan, penyusunan SOP, dan penyusunan aturan. Langkah-langkah perencanaan operasional. Pertama, tentukan hal-hal pekerjaan atau tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan secara spesifik. 2. Tunjuk siapa yang akan mengerjakan penulisan surat itu dan cantumkan namanya. Pilih orang yang tepat dan kompeten, tetapkan waktunya, kapan mulai dan kapan harus tuntas. 3. Hitung biaya yang dibutuhkan dengan cermat. 4. Tetapkan poin-poin yang akan dikontrol. 5. Pikirkan cara memonitor atau mengawasi pekerjaan itu. Langkah-langkah perencanaan strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya. Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya. Yang ketiga, bisa menggunakan teknik analisis bisnis seperti analisis SWOT, analisis PEST, dan analisis PESTEL. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Contohnya, termasuk siapa yang ada di tim perusahaan, paten dan properti intelektual perusahaan, dan lokasi perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan Fortune 500. Yang kedua ada analisis PEST. Analisis PEST adalah analisis atau alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Contohnya, faktor politik. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum dalam mempengaruhi lingkungan bisnis dan perdagangan. Masalah utama dalam faktor politik ini adalah stabilitas politik, pedoman pajak, ideologi negara, peraturan perdagangan, peraturan keselamatan, dan peraturan ketenaga kerjaan. Selanjutnya,
ada faktor ekonomi. Melalui analisis ini, perusahaan atau organisasi akan memeriksa dan meninjau masalah ekonomi yang berdampak pada perusahaan. Ini akan mencakup faktor-faktor seperti suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, tingkat pengangguran, dan tahap siklus bisnis pada negara yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada faktor sosial. Faktor sosial ini akan menganalisis lingkungan sosial ekonomi pasarnya melalui elemen-elemen seperti demografi pelanggan, sosial budaya, sikap dan gaya hidup, serta latar belakang pendidikan. Dengan analisis ini, kita dapat memahami kebutuhan konsumen dibentuk dan apa yang membawanya untuk membeli suatu produk. Faktor ini menganalisis dan menilai bagaimana teknologi dapat berdampak positif atau negatif terhadap pengenalan produk atau layanan ke pasar. Lalu ada faktor teknologi, yaitu faktor yang termasuk kemajuan teknologi, siklus hidup teknologi, peran internet, dan pengeluaran untuk penelitian teknologi oleh pemerintah. Ketiga ada analisis pestel, adalah suatu teknik dalam manajemen strategis yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal bisnis yang berpengaruh terhadap suatu hal, perusahaan, proyek, masalah, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut meliputi bidang politik, yaitu yang berlaku kebijakan pemerintah dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan, contoh kebijakan pajak dan peraturan daerah. Kedua, ada faktor ekonomi yang mempengaruhi daya beli dari customer dan mempengaruhi iklim berbisnis suatu perusahaan, contoh standar nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada faktor sosial yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar yang ada. Contoh, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial, dan lingkungan kerja. Lalu ada teknologi yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi proses bisnis perusahaan. Contoh, penemuan dan pengembangan baru, biaya dan penggunaan teknologi, perubahan dan ilmu pengetahuan, dan dampak dari perubahan teknologi. Lalu ada environment yang dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi keputusan pembeli seperti faktor lokasi geografis. Dan yang terakhir ada legal, yaitu yang meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Contoh, kesehatan dan keselamatan, arahan pekerjaan, hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.